Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, kita masuk ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 15. Ini, Pak. Kita akan membahas terkait sistem and user security. Kita akan membahas tentang user di sini. Mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa untuk netakatnya silakan dikerjakan. Bagi yang belum, ini pertemuan ke-11 ya, 11 berarti 12, 13. Minggu depannya lagi kemungkinan kita akan gunakan untuk pertemuan terakhir ya, kita gunakan untuk responsi. Nah, yang mengikuti responsi adalah yang sudah mengerjakan chapter 1 sampai 17 ya, chapter 17, dan sudah mengerjakan yang mid. Bagi yang belum mengerjakan sama sekali, maka tidak akan saya bukakan untuk responsinya. Begitu pula untuk ujian akhir. Ya, ujian akhir itu nanti ada final exam. Ya, itu tidak akan saya bukakan ketika Anda belum atau mengerjakannya masih kurang. Jadi syarat wajib mengikuti ujian final exam. Ya, nanti Anda wajib sudah mengerjakan exam-exam yang sudah diberikan. Ya, dan lab-lab yang sudah diberikan. Jadi lab juga Anda lakukan, ya, Anda kerjakan sendiri di rumah. Untuk lab Anda tinggal mengikuti panduannya seperti yang kalau di di perkuliahan seperti ini, tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Modulnya, exam modul atau exam chapter juga Anda kerjakan sampai chapter terakhir. Itu syaratnya, ya. Kalau tidak, ya silahkan untuk ujian akhir nanti saya tidak akan membukakan. Ya. Jadi silakan sebelum untuk chapter exam ya, sebelum responsi di pertemuan ke-14 silakan dikerjakan. Ya. Exam chapter, modul, lab-nya semua wajib komplit. Jadi itu syaratnya, ya. Saya hanya sekedar mengingatkan karena nilai Anda nanti akan diambil dari materi ini. Ya, dan sayang ya, ini kan materi tidak gratis. Sayang sekali kalau Anda tidak mempergunakan dengan baik. Ya, karena ini bisa jadi sebagai sertifikat tambahan untuk Anda, ya, surat keterangan pendamping ijazah, ya, SKPI-nya. Baik, di chapter 15 ini ya, kita akan membahas tentang root user, ya, kemudian standar user dan sistem user. Jadi kita membedakan antara admin dan user biasa. Kalau di Windows ada sistem administrator ya. Nah, di masing-masing sistem operasi itu semuanya ada dua tipe user ya. Yang pertama itu user admin, di mana dia bisa melakukan proses semua proses yang ada di sistem. Dia bisa hak aksesnya semua ya di sistem. Tapi ada yang user biasa, hak aksesnya hanya terbatas user ya, sebagai user. Oke. Yang pertama ya, administratif account ya. Administratif account ini dia merupakan super user ya. Kalau di Linux itu untuk masuk ke mode super user itu menggunakan sudo. Ya. Dengan catatan user atau akunnya tersebut adalah masuk ke grupnya super user. Ya. Masuk ke grupnya super user,
Sama seperti kalau di Windows, ya di Windows itu kan di bagian ini ya. Kalau kita lihat di sini, di kalau di sini nggak ada ya. Biasanya ada di manage. Nah ini manage. Ya. Kemudian di sini ada di user ya user lokal. Nah di sini biasanya kan kalau user ini kan ada user biasa, ada user grupnya. Ya, ada user, ada grupnya. Nah ini grupnya ada administrator, ya kemudian ada guys, kemudian ada power user, ya ada sistem, ada user biasa, replikator dan sebagainya. Tapi yang kebanyakan yang kita pakai hanya user administrator, guys dan user biasa. Nah, sedangkan di sini ada user-usernya, ya, ada user admin, ya, Amikom, guys, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau di Windows itu defaultnya memang tidak langsung ngeset ya, tidak langsung ngeset ke apa namanya ke user administrator. Jadi kita ke user biasa, ya. Sama seperti di Linux itu kalau di Ubuntu itu user adminnya itu di disable. Sehingga kalau kita ingin masuk ke mode administrator, maka kita masuk menggunakan perintah sudo tadi. Kalau di Windows ini kita menggunakan klik kanan run as administrator, gitu ya. Kalau di Windows ya. Ya. Nah kalau di Linux ya itu menggunakan sudo su, ya. Super user. Kalau di sini, kalau di Linux namanya root. Nah makanya kalau kita apa namanya sering ngoprek HP, ya ngoprek HP Android, kita sering menyebutnya itu routing, ya ngerut, ya di routing, ya pakai root. Jadi kalau sudah masuk ke root bisa di routing. Semua yang ada di perangkat itu bisa sistemnya kita bisa masuk ke sistem, ya kita bisa masuk ke sistem. Sama seperti kalau di Android ngerut namanya ya, root. Mungkin teman-teman yang pernah ngerut ya. Cuman ya itu penuh resiko kalau routingnya gagal ya nanti bisa jadi yang jelas garansinya hangus kalau dari vendor seperti itu. Ya. Sama juga kalau di iPhone namanya jailbreak, ya, itu sama ya, untuk ngerut. Istilahnya untuk agar kita bisa mengakses penuh sistem yang ada di perangkat tersebut, yaitu menggunakan root. Ya. Nah, ini ya, kalau kita ingin masuk atau berpindah user itu menggunakan su min l ya, su min l. Su min l itu untuk pindah ke user, switch user ya. Kalau dari apa namanya? Kalau dari grafiknya itu kan tinggal kita klik di situ ya. Kalau di Windows ini ada ya fasilitasnya. Kalau kita ini ya dengan Ctrl Alt ya, Ctrl Alt del itu nanti kan akan muncul apa namanya shutdown dan switch user ya. Nah kalau di Linux itu kalau menggunakan CLI itu untuk switch user atau pindah ke user menggunakan SU ya. SU ya kemudian main L kemudian usernya apa? Misalnya root ya. Nah, ini passwordnya apa? Nah, ini passwordnya di sini sudah ada. Netlab 123. Nah, perbedaan user biasa dengan user root atau sistem atau super user ini, promnya ini. Ya. Kalau user biasa dia promnya hanya dolar. Ya, kalau Anda sudah masuk ke super user itu promnya menggunakan tanda pagar. Ya. Hashtag, ya, hashtag. Itu untuk membedakannya. Ya. Kalau untuk
keluar atau kembali ke user yang sebelumnya itu menggunakan perintah exit. Nah, ini perlu dilakukan karena ada beberapa perintah di Linux itu yang tidak bisa dieksekusi oleh user biasa. Jadi kita harus minta otoritas dari super user, atau kalau di Windows ya klik kanan run as administrator. Ya, itu kalau di Windows. Nah, kalau di Linux itu menggunakan perintah sudo. Ya, sudo. Ya, sudo perintahnya apa? Itu sama saja di Windows itu run as administrator. Ya. Nah, kemudian di sini ada informasi ya, untuk mengetahui informasi terkait tentang user yang ada. Ini kita menggunakan perintah ID. ID ya. Nah, ini. Sysadmin ID-nya 1001 ya. Grupnya 1001 ya. Ada 4. Ya, ini ada 4 administratif dan perintah-perintah yang menggunakan sudo. Ya. Usernya ini ya, usernya sysadmin. Dia masuk ke grup ini sysadmin ya. Nah, kemudian perintah ya, kalau kita ingin mengeksekusi perintah ya, mengeksekusi perintah yang itu notabene itu hanya bisa digunakan oleh super user, maka kita menggunakan perintah sudo. Sudo. Ya. Menggunakan perintah sudo. Kalau tidak, maka kita tidak bisa diberikan akses. Misalnya seperti ini ya, head etc sudo. Sudo ini tempat semua user dan passwordnya. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, tidak bisa membuka etc sudo, ya, karena permission denied. Ya, permission denied berarti user biasa itu tidak boleh mengakses folder ini, ya, atau file ini. Ya, berarti user biasa tidak boleh mengakses file ini. Nah, oleh karena itu kita menggunakan perintah sudo, ya, sudo, ya, hit etc sudo. Nah, akan diminta nanti passwordnya. Nanti akan diminta passwordnya. Kita masukkan net lab 123. Nah, ini ada usernya, ya, perintah-perintahnya, dan kemudian di sini ada user ID, group ID-nya dan sebagainya. Ya. Jadi jika kita nanti melakukan perintah, ya, perintah untuk menjalankan perintah sesuatu, ya, kita nanti akan muncul seperti ini. Oh, berarti sebagai user biasa tidak boleh menjalankan atau mengakses perintah tersebut, ya. Tidak boleh mengakses atau menjalankan perintah tersebut. Oke, jadi kita harus sebagai super user atau menggunakan perintah sudo. Tapi ingat, user tersebut harus berada di grupnya super user, ya, harus berada di grupnya super user. Sama seperti yang di Windows tadi, ya, kalau itu tidak berada di grupnya administrator, ya, contohnya yang tadi ini ya, ini yang tadi manage, ya. Ini ada user ya, di grupnya di sini kan ada administrator. Ini grup administrator itu grup yang bisa mengakses seluruh sistem. Ya, contohnya ini user Amicom, kita lihat di sini ya. Member of, nah, kalau dia bukan sebagai administrator, maka dia tidak bisa menjalankan perintah administrator yang membutuhkan otoritas administrator, itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Jadi defaultnya kita itu harus mendisable super usernya kalau di perangkat kita ya. Tujuannya apa? Untuk mengamankan.
Ya, kalau itu tidak di disable, maka nanti kalau ada orang yang bisa masuk ke situ ya maka sistemnya bisa dimodifikasi. Dimodifikasi. Biasanya kalau di settingan Windows ya, kalau di saya itu saya menonaktifkan administrator dan guys, user guys itu. Ya, user guys itu kita nonaktifkan. Pak, ya sama saja no kalau ini masuk ke member administrator, ada perbedaannya ya. Ada perbedaannya ya. User yang masuk ke grup administrator dengan user administrator itu ada beberapa perbedaan akses. Ya, ya contohnya seperti tadi, kalau untuk mengakses perintah-perintah atau folder sistem yang tidak boleh user biasa, maka harus tetap memasukkan password. Walaupun ada passwordnya benar, tapi kalau bukan grupnya administrator maka tidak bisa mengakses. Ya, tidak bisa mengakses. Ya. Nah, kemudian untuk user account-nya itu disimpan di file etc passwd ya kalau di Linux ya, itu disimpan di ini file ini ya, di file ini. Kalau di Windows kan ada di sini tadi ya. Ini ya, ini ada di sini. Local user group user ya, ini tempat file user disimpan ya. Di sini ada administratornya, ini built-in, never expire, account is disable. Ya. Nah, ini biasanya seperti ini di sini. Kalau di Windows ya. Kalau di Linux itu ada di etc file passwd ini. Ya. Kita lihat ya isinya. Nah, ini apa namanya? User-usernya. Ya. Kalau kita lihat semua ya bisa saja ya etc passwd. Ini banyak sekali. Ini banyak sekali ya. Ada root, ini ada daemon, ada bin dan sebagainya. Ini adalah user-user ya. User-user yang ada di sistem. Ya. Nah, ini banyak sekali. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, ada sysadmin ya. Sysadmin ini adalah nama usernya. Ini sysadmin nama usernya. Kemudian ada X ini adalah passwordnya yang sudah di-encrypt yang nggak kelihatan ya. Ya, nggak kelihatan. Kemudian ini user ID-nya. Kemudian yang ketiga ini user ID-nya. Ya, kemudian ada grup ID-nya, ini grup ID-nya. Ya, kolom keempat ya. Kemudian common ini apa ya? Deskripsi lah. Ini user administrator ya, sysadmin user administrator. Kemudian ada home directory. Home directory itu ya tempat direktorinya. Kalau di Windows itu kan ya ada di file sini ya. Di C user. Nah, ini. Nah, C user. Kalau di Linux itu di home, defaultnya disimpan di home. Home nama usernya apa? Kalau di Windows itu C di Windows user. Yeah. Kemudian ada shell. Shell itu tempat apa namanya istilahnya apa ya? Kalau kita masuk ke loginnya menggunakan shell. Shell itu ini apa? Terminalnya, ya terminal. Terminal kalau kita login itu masuk ke ini. Ya. Nah, untuk yang lainnya kita bisa melihat ya grup sysadmin. Kita melihat informasi lebih lanjut etc passwd. Nah, ini ya. Ini informasinya tadi. Jadi yang pertama ini, kolom pertama yang merah ini nama usernya, ini ada
X ini adalah passwordnya, ya, passwordnya di encrypt. Kemudian ini user ID, ini group ID-nya, kemudian ini deskripsinya, ya, istilahnya informasi ya. Kemudian ini adalah home directory-nya, ya. Terus kemudian ini adalah shell-nya, ya, shell tempat kalau kita mau login itu masuknya ke shell-nya. Nah, kemudian password ya. Password itu ada di etc shadow ya, di etc shadow ini. Kalau ini tempat usernya tadi, tempat user itu di etc password itu tempat user. Kalau untuk melihat passwordnya yang ada itu ada di shadow ya. etc shadow. Oh, pakai su ya. Su dulu. Zoom in. Ya. Diingat ya, passwordnya kalau kita ketikkan tidak akan kelihatan. Nanti jangan suka, kok ini nggak bisa diketikkan ya? Ya memang passwordnya nggak kelihatan, kalau kita ketik nggak keluar karakternya itu ya. Jadi kira-kira kalau salah ya di back aja, backspace ya. Dikira-kira tulisannya. Oh, sudah ya. Kemudian kita lihat tile 5 etc shadow. Oh, tileman 5 bukan. 5. Ya. Nah, ini. Ingat ya, tel kemarin kan kita mengambil 5 baris terakhir ya, mengambil baris terakhir. Kalau head mengambil baris ke teratas. Ya. Nah di sini ada sysadmin. Nah ini passwordnya ini ya, terencrypt. Ini encryptnya sangat panjang sekali ini. Ya. Terencrypt. Ya. Ini sudah di encrypt. Passwordnya sudah di encrypt. Jadi ya kita nggak tahu kalau mau mendecrypt ini ya, mendecrypt ini ya nggak tahu. Tapi ada beberapa yang digunakan, ada yang sudah menggunakan cara mendecrypt ini ya, itu menggunakan tool-tool tertentu. Ya. Ya. Kemudian di sini ada last change. Last change itu ya terakhir apa namanya, dirubah ya, dirubah ya. Ini istilahnya kalau di sini nomor ini ya, ini menandakan bahwa nomor hari ya, nomor hari. Jadi 18.666 hari sejak Januari 70. Ya. Ya, ini. Kemudian ada minimum. Minimum ini maksudnya ada perubahan apa tidak. Nah ini, kalau 0 berarti tidak ada perubahan sejak awal. Tapi kalau apa namanya, misalkan kita rubah ya, pas BD sys admin, ya, misalkan baru ya, Amikom, misalkan Amikom. Oke, berubah ya, itu tadi ya sysadminnya. Coba kita lihat tel 1 lagi. Oh ini berubah ya, ini berubah. Ya. Nah ini ada perubahan, ya ada perubahan. Ya.
Nah ini 5 kalau di sini 5, kalau di sini 0. 0 itu ada minimum 5 karakter, kalau ini 0 karakter. Jadi tanpa 0 karakter ya di sini ya minimum ya. Ya, minimum. Kemudian di belakangnya lagi 30. 30 ini adalah kalau di sini 999, kalau 30 ini adalah maksimum valid. Jadi passwordnya ini berlaku 30 hari. Kalau ini kan berlaku 9999 berarti nggak terbatas ya. Nggak terbatas. Ya. Kemudian yang terakhir, field terakhir, ini yang 7. 7 ini adalah maksimum field. Ya. Jadi akan diberikan informasi ketika nanti usernya ini akan invalid atau expire ya. 7 hari menjelang expire itu akan diinformasikan bahwa sysadmin ini passwordnya akan expire tanggal sekian gitu ya. Tapi kalau ini kan enggak, ini enggak ada expire-nya karena 999 ya. Jadi 9.999 hari. Ya. Jadi yo lama banget ini ya. Seperti itu. Kemudian kalau ini inaktif, kalau ini enggak ada ya. Kalau di sini ada tulisannya inaktif 60. Ini apa namanya? 60 hari inaktif. Dia akan diminta untuk ngeset ke apa namanya? Password baru. Jadi diberi waktu 60 hari untuk ngeset password baru, ya. Nah, ini expire-nya ya, expire-nya ini kalau ini enggak ada ya. Berarti ini enggak pernah expire. Ya. Seperti itu. Ini sama tadi ya. Get end password assist admin sama dengan grep tadi ya, fungsinya sama. Nah. Oke. Kemudian sistem account. Bedanya apa sistem account dengan administrator tadi? Kalau administrator tadi kan root ya, istilahnya dia root. Kalau sistem account ini adalah user-user yang dibuat oleh service-service yang diinstal. Contohnya ya, contohnya kalau Anda menginstal SAM ya, SAMPP itu kan defaultnya kalau passwordnya itu kan ada misalkan admin ya. Nah kalau di Linux kalau kita menginstal apa namanya menginstal service atau aplikasi itu kan defaultnya ada itunya, ada usernya. Ya kalau di sini contohnya adalah SSAD. SSAD ini dia digunakan untuk user remote login SSA. Ya. Nah, biasanya contohnya user-user sistem ini adalah user yang ID-nya dari 1 sampai 499. 14 sampai 99 itu digunakan sebagai sistem account. Ya. Oke, kita lihat di sini, misalkan more etc password. Nah, kita lihat di sini ya, user dari 1 sampai 499 itu adalah user sistem account. Ya. Ini contohnya root itu kan, terus daemon. Nah, daemon ini user dia sistemnya apa namanya sistem account dan dia biasanya di belakangnya itu no login. Misalnya kita ini ya, grep no login etc passwording. Nah, user yang no login ini biasanya adalah user apa namanya akun ya, sistem akun. Contohnya ini ya. Ini daemon, dia user ID-nya 1, bin dia user ID-nya 2, ya, sys user ID-nya 3, game user ID-nya 5. Kalau
Sistem account dia biasanya terakhir adalah no login, ya. No login. Ya, no login. Nah, mau ada beberapa yang seperti ini ya. Ini pengecualian ya. Ya. Nah, ini semuanya sistem account. Ya, sistem account. Jadi dari user ID-nya dari 1 sampai 499. Ini namanya dia sistem account. Jadi user yang dibuat ketika ada service atau aplikasi sistem yang diinstal. Contohnya tadi ya, misalkan kalau kita nginstal SAM itu kan biasanya ada usernya, admin seperti itu ya. Nah itu ini namanya sistem account. Ya ini sistem account. Biasanya sistem account itu terakhirnya nanti no login. Ya no login. Ini no login. Tidak digunakan untuk login. Ya tidak dipergunakan untuk login. Ya. Atau sama juga di sini ya, etc shadow. Oh, ya sudo, grep, sudo. Enggak ada ya, yang no login. Ya. Ini ya biasanya kalau yang di password itu no login. Ya. Kemudian grup account. Jadi tadi ini kan user ya, user. Kemudian ada grup. Ya. Kalau di sini kan tadi ada 2 ya, yang di sini tadi. Nah di sini kan di Windows itu kan ada user dan grup. Usernya siapa saja, grupnya apa saja. Ini sama juga. Ya. Yang tadi itu adalah user etc password. Ya. etc password itu tempat user-user disimpan. Kalau grup itu di etc group. Ya. Di etc group. etc group. Nah, ini grup-grupnya ya. Ada grup root, ada daemon dan sebagainya. Ini grup ya. Grup ya. Nah, dia ada sysadmin. Ini grupnya ada sysadmin. Ya. Ini keterangannya sama juga. Ini nama grup, ini nama grupnya, ya ini nama grupnya, ya ini passwordnya, ya. Kemudian di sini ada user, apa namanya grup ID-nya, ya grup ID-nya, ya, ini ada grup ID-nya. Kemudian user list-nya ini nanti, di sini biasanya ada apa namanya user-usernya, ya user-user yang masuk ke ini. Atau ada di sini ya, etc more etc gshadow. Gshadow itu untuk mengetahui ini. Oh, pakai sudo ya. Lupa sudo. Nah, ini. Ini grupnya sudo itu sysadmin, ini anggotanya ya, ini anggotanya. Ya, ini anggotanya. Ini kalau di apa namanya? Di anggotanya siapa saja. Sama saja kalau di Windows ini ya. Ini grup ya. Grup administrator ya. Nah, ini membernya apa saja? Administrator, Amikom. Ya, ini usernya. Jadi kalau di Linux itu ada di etc gshadow ya, gshadow. Ini user, ini sudo ya, grupnya sudo, anggotanya sysadmin. Kemudian di sini ada apa namanya? Admin ya. Anggotanya atau grup apa usernya ada syslog dan sysadmin. Root tidak ada anggotanya. Ya, tidak ada anggotanya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini tadi sama ya. Untuk apa namanya? Untuk melihat informasi dari user ya, menggunakan ID, kemudian usernya
Ya, ID main enggak ya, ID. Ini ID itu user yang terkait ya. Nah ini. Usernya sysadmin ya. Kemudian grupnya sysadmin, grup ID-nya sysadmin, kemudian grupnya sysadmin. Misalkan ID root. Nah ini grupnya root, ya, grup ID-nya 0. Ini 0, root, grupnya 0, 0, dan sebagainya. Sama ya. Oke. Untuk melihat kita berada di user apa, ya. Saat ini saya berada di user apa sih? Ya, itu menggunakan perintah who. Ya, who. Who ini saya login sebagai user apa? Itu perintah who, ya. Perintah who. Misalkan kita apa namanya? Ini ya. Nah, kita lihat who. Nah, saya berada di ini, ya. Nah, ini dilihat kalau di sini ada root dan sebagainya, itu login di berbeda apa namanya? Terminal, ya. Terminal, virtual terminal, ya, virtual terminal. PTY 2, PTS 0. PTS 0 itu saatnya ada di sini, ya. Ini loginnya kapan, ya, loginnya kapan, waktunya, ya. Who, main B, main R. Oh, who ya. Enggak ada di sini ya. Oh, enggak diinstal sih ya. Who, main B, main R. Di sini enggak ada. Kemudian W juga, ya. W untuk mengetahui siapa sih yang saat ini aktif, ya, usernya aktif, ya. Nah, kemudian kita lihat last, ya. Last itu digunakan untuk informasi siapa sih yang login, ya, history loginnya. Nah, ini bisa digunakan untuk sebagai log, ya. Misalkan kalau ada permasalahan di server, itu kita bikin log, ya, siapa sih yang apa namanya? Ketika ada crash servernya, kita bisa lihat siapa tadi yang terakhir login. Nah, itu bisa menggunakan perintah w. Kalau who itu untuk mengetahui user siapa saja yang ada, yang aktif, ya. Kalau di sini w itu siapa yang terakhir login, ya. Seperti itu. Oke. Dan kita masuk ke lab-nya. Ya. Oke, tadi kita sudah ya untuk masuk ke sebagai ya, masuk sebagai super user itu menggunakan perintah su main L, ya. Kemudian diinputkan passwordnya. Nah, kalau ini kemudian ID kita lihat. Nah, saat ini kita masuk ke usernya root, ya, user yang saat ini. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ID. Nah, ini kan kita masih berada di usernya sysadmin, ya. Ini sysadmin. Kemudian masuk ke menggunakan perintah sumin, ya. Kemudian kita masukkan ID-nya. Nah, ini kita sudah masuk sebagai super usernya, user rootnya, ya. Nah, untuk pindah, untuk keluar dari mode super user atau istilahnya pindah ke user yang tadi sebelumnya, itu menggunakan perintah exit, ya. Kemudian ada tadi ya, hit, ya, hit, head, etc, shadow. Ya, ini kan untuk melihat, ya,
Nah, cuma kalau ada perintah seperti ini yang tadi, permission denied, berarti kita tidak diizinkan untuk mengakses file ini. File ini hanya bisa diakses menggunakan perintah sudo atau perintah-perintah super user. Ya. Jadi kita tambahkan perintahnya menggunakan perintah sudo. Sudo. Nah, mungkin nanti diminta untuk memasukkan passwordnya lagi ya. Nah, ini. Ini adalah informasi dari tadi ya, dari apa namanya user. Ya. Sudo ini kita menjalankan perintah tanpa harus masuk ke mode super user. Kalau super user tadi kan SU ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke SU, ya, ini kan kita sudah masuk ke super user. Kita menjalankan perintah ini yang apa namanya membutuhkan akses super user itu nggak perlu memasukkan perintah sudo. Ya. Nah ini langsung bisa. Kalau kita memang sudah masuk ke mode super user, ya. Intinya kalau di Windows kita sebagai administratornya, masuk ke user administrator menjalankan perintah-perintah ataupun mengakses file-file yang memang itu otoritasnya administrator itu enggak masalah. Ya. Tapi kalau kita sebagai user biasa, ya untuk menjalankan perintah-perintah yang apa namanya sifatnya itu butuh otoritas administrator, ya kita menggunakan perintah sudo, ya sudo. Ya. Sudo ini sama saja kalau kita klik kanan as administrator seperti ini ya. Contohnya, misalkan di sini. Nah ini apa namanya untuk mengakses ini ya, misalkan contohnya klik kanan. Nah ini sudosu itu sama dengan ini, run as administrator. Kalau di Windows ya. Kalau di Windows sama dengan run as administrator. Kalau di Linux itu menggunakan perintah sudo su, ya sudosu. Perintah sudosu. Nah, kemudian terkait dengan user account tadi juga sudah ya di head etc passwd. etc passwd. Nah, ini adalah user-usernya ya, user-usernya yang ada di sistem ya, user-usernya yang ada di sistem. Tadi sudah ada root ya, ini user ID, group ID, kemudian deskripsinya apa, kemudian ini adalah home directory-nya ya. Kemudian ini adalah bus atau kalau kita login itu masuk ke bus atau shell-nya. Nah, ini tadi sudah ya, untuk mencari informasi terkait user tertentu ya di file passwd. Misalnya grep root, misalnya root etc passwd. Nah, ini root, usernya root ya. Grupnya ini root, home-nya root. Ini ada operator juga ya masuk ke root. Cuma dia bukan sebagai root, ya, dia hanya home directory-nya di root, ya, di root. Kemudian password, ya, password ada di etc shadow. Ini password user ya. Password user ada di etc shadow. Cuma hasilnya ya terencrypt ya. Kita tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa melihat. Nah, kenapa tadi etc shadow ini tidak bisa diakses sembarangan user? Ya. Kita lihat hak aksesnya ya. etc shadow. Nah ini. Karena dia hak aksesnya ya dimiliki oleh root. Ya, ini dimiliki oleh root. Ya, bukan user yang lain. Jadi selain root tidak boleh menjalankan
atau tidak boleh mengakses etc sado ini. Ya. Yang lainnya ini hak akses ya, hak akses read, write, ya. R itu read, W itu write, kemudian ada X nanti ya, X itu execution atau bisa dieksekusi. Kalau read dan write itu hanya bisa membaca dan menulis. Kalau di Windows ini ada di sini, ya. Contohnya di properties ya. Nah ini. Nah ini ada atributnya. Read only, hidden, ya di sini ada read only, hidden, kemudian dan sebagainya. Kalau di sini ada read, write, ya, dan X itu execute. Kalau file-file yang sifatnya bisa dieksekusi, dia nanti akan muncul execute. Ya. Kemudian ini sama, ya. Ini adalah passwordnya tadi. Sudo hit etc shadow. Ya, jadi shadow itu tempat kumpulan password-passwordnya ya. Nah ini passwordnya apa namanya ini root. Yang digunakan untuk login biasanya ada passwordnya. Tapi kalau yang tidak digunakan untuk login seperti user-user ini kan tidak digunakan untuk login. Dia tidak memiliki password. Ya, karena tadi no login, no login, no login, no login, no login. Ya. Jadi tidak digunakan untuk password. Jadi kalau ada no login ini dia tidak digunakan untuk password. Ya. Makanya dia tidak ada passwordnya. Ya. Oke. Kemudian kita perintah get n, get n password sysadmin. Ya, ini kita untuk mengetahui informasi terkait sysadmin ya, sama dengan tadi ya grab etc password tadi ya. Dan akan root. Nah, ini. Ini sama dengan tadi ya. Grab etc tadi ya. Perintah ini get n password root ini sama dengan perintah ini ya. Grab etc grab sysadmin min etc password. Nah, sama hasilnya ini. Ini hasilnya sama. Nah, untuk mengetahui perintah-perintah password itu untuk mengganti password ya. Perintah password itu digunakan untuk mengganti password. Password usernya apa? Ya. Kalau Anda masuk ke sistem menggunakan perintah root, password itu untuk mengganti password dari user tersebut. Jadi kalau kita ketikkan password saja, itu akan defaultnya mengganti password user yang saat ini kita login. Tadi kan kita lihat menggunakan perintah who ya, siapa sih yang login. Nah ini kan sysadmin. Kalau kita ketikkan perintah password saja, nanti yang akan mengganti yang ini, yang akan diganti passwordnya adalah ini. Ya. Nah, ini ada ID tadi juga sudah. Ya, ID itu mengetahui informasi terkait user. Ya. Nah, ini tadi who itu digunakan untuk melihat siapa sih yang saat ini sedang login atau sedang aktif ya, itu dengan perintah who. Atau bisa menggunakan perintah w ya. Saat ini ada siapa saja yang aktif ya. Dalam waktu 6 hari ya, 6 hari dari sekarang itu ada satu user yang aktif ya. Yang aktif. Ini contohnya ini last loginnya kapan, idenya, kemudian dan sebagainya. Informasinya. Kemudian ada log ya. Log itu ada menggunakan perintah last. Last itu digunakan untuk mengetahui siapa saja sih yang login terakhir ya, yang login terakhir kali siapa saja.
Baik teman-teman, ada pertanyaan? Karena materinya sudah habis ya. Cepat ya, ya cepat karena materinya cuma sedikit. Ya, kita sesuaikan sesuai dengan pertemuan. Ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin pertemuan pada pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih semuanya. Jangan lupa dikerjakan untuk exam modulnya, kemudian lab-nya juga, kemudian juga kemarin yang midterm exam ya, yang masih jelek, itu silakan diulangi. Baik, terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.